Kembali dengan saya, Okti Veronica Spandang dari mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang PPh 22. Nah, PPh 22 ini merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun milik swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan secara impor, ekspor, dan reimpor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup PPh 22 dan peraturan-peraturan pada PPh 22 dan perhitungan-perhitungan PPh 22 serta bagaimana hubungan antara akuntansi dengan PPh 22. Pajak penghasilan pasal 22 yaitu pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Badan-badan tertentu baik dan badan pemerintah maupun swasta berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, siapa sih pemungut dan objek PPh pasal 22, yaitu Bank Devisa dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Perbendaharaan, BUMN, Bank Indonesia, dan berikutnya juga badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, dan beberapa industri lainnya. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atau penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul, serta wajib. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tarif dan dasar pengenaan pajak. Nah, pada PPh pasal 22 impor, yaitu tarifnya 2,5% dengan angka pengenal impor dan 7,5% tanpa dengan adanya angka pengenal impor. Nah, itu langsung dikali dengan nilai impornya. Nah, sama juga dengan tanpa API atau angka pengenal impor, yaitu 7,5% dengan yang tidak dikuasai dikali harga jual lang. Nah, PPh pasal 22 bendahara dikali 1,5%, PPh pasal 22 pedagang pengumpul dikali 0,20% dikali harga jual belinya. Berikutnya itu yaitu PPh pasal 22 migas yaitu 0,25% dan juga PPh pasal 22 industri yaitu 0,25% untuk semen, 0,1% untuk kertas, 0,3% untuk baja, 0,5% untuk otomotif dan dikalikan dengan penjualan atau dasar pengenaan pada pajak pertambahan nilai atau harga jual. Nah, PPh pasal 22 untuk barang mewah itu dikali 5% dikali juga dengan penjualan atau dasar pengenaan pajak atau harga jualnya. Nah, apa sih yang tidak dipungut oleh PPh pasal 22 ini? Nah, di sini ada impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh dinyatakan dengan surat keterangan bebas. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai dilaksanakan oleh DJBJ. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali dan dilaksanakan oleh Dirjen BJ, dan pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah. Nah, boleh kita baca makin ke bawah apa-apa aja yang pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Nah, tata cara pemungutan atau penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22. Yang pertama itu PPh pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir surat setoran pajak, cukai, dan pabean. PPh pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBJ harus disetor ke bank devisa atau bank persepsi. Yang kedua, PPh pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan surat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan. PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP wajib pajak rekanan ke bank persepsi atau kantor pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran yaitu penyerahan barang.
Nah, ini juga ada tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22. Memang sangat banyak tata cara pemungutan, dan ini merupakan salah satu peraturan-peraturan dari PPh pasal 22. Nah, ini juga PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau kantor pos paling lama tanggal 10. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 rangkap 3, yaitu lembar pertama untuk pembeli, lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada kantor pelayanan pajak, lembar ketiga untuk arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Nah, kita sudah mempelajari tentang peraturan-peraturan pada PPh 22. Sekarang kita akan masuk ke perhitungannya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ini adalah atas impor. Nah, contohnya kita bisa lihat dari PT Dell memiliki nomor API atau angka pengenal impor. Dia melakukan impor komputer dari Amerika Serikat dengan perincian sebagai berikut. Harga komputernya $20.000, asuransi $1.000, biaya angkut $4.000, harga pabean seluruhnya $25.000. Nah, pungutan biaya masuknya itu harus 20%, yaitu $5.000, biaya masuk tambahan 10%, $2.500, sehingga nilai impor totalnya $32.500. Nah, nilai kurs 1000 sama dengan 10.000, $1 sama dengan 10.000. Maka kita harus kalikan $32.500 kali 10.000 karena dirupiahkan, sehingga 325 juta. Nah, pengenaan PPh pasal 22 itu jika memiliki angka pengenal impor yaitu 325.000 dikali 2,5% karena dia impor, sehingga PPh pasal 22-nya 8.125. Tapi kalau dia tidak memiliki API, dia dikali 7,5% sehingga dia harus membayar 24.375.000. Oke, sekarang soal yang berikutnya yaitu atas penjualan hasil produksi industri semen. Nah, PT Semen Tonasa menjual hasil produksinya sebesar 5.000 sak dengan harga 150.000 per sak kepada CV Karya Abadi. Berapakah PPh pasal 22? Tapi belum termasuk PPN-nya. Nah, dasar pengenaan pajaknya yaitu 5.000 sak dikali harganya 150 sehingga totalnya 750 juta. Nah, 750 juta ini harus dikali sama PPN yaitu 10%, sehingga ditambah dengan 75 juta. Nah, totalnya sehingga semuanya adalah 825 juta. Nah, berapa sih PPh pasal 22-nya? Yaitu 0,25% dikali 825 sehingga PPh pasal 22 yaitu 2.062.500. Nah, 0,25% ini karena dia merupakan industri semen. Oke, soal berikutnya juga yaitu atas penjualan barang mewah. Nah, contohnya ini PT Angkasa Flight menjual sebuah jet pribadi dengan tipe RX-23 seharga 25 miliar kepada Nyonya Syahrini. Berapakah tarif PPh pasal 22 yang harus dikenakan jika BKB barang kena pajak sudah termasuk PPN 10% dan PPNBM? Nah, di sini dasar pengenaan pajaknya yaitu rumusnya barang kena pajak dikurang PPN dikurang PPNBM. Sehingga dapat PPN-nya. Nah, sehingga PPh pasal 22 yang harus dikenakan yaitu 5%. Nah, 5% ini kan yaitu PPh pasal 22 atas barang mewah, sehingga dia PPh pasal 22-nya adalah 1.250 juta. Bagaimana hubungan akuntansi terhadap PPh pasal 22? Nah, dengan adanya akuntansi ini sehingga dapat melakukan perhitungan-perhitungan dan pelaporan-pelaporan pada PPh 22. Dengan adanya pelaporan ini sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dan baik pada perusahaan tersebut karena sudah mengetahui dengan baik PPh 22 atau pajak penghasilan PPh 22. Sekian pembahasan yang boleh saya berikan tentang PPh pasal 22. Terima kasih, Tuhan memberkati.